Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim ma sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk motivasi, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang bimbingan dan konseling, ya. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang dasar-dasar pemahaman peserta didik. Karena ini dasar-dasar pemahaman peserta didik, maka dalam rangka memahami peserta didik, kita perlu melakukan pengumpulan data atau penggalian data dalam bimbingan dan konseling. Jadi nanti yang akan kita kaji adalah tentang pengambilan atau penggalian atau pengumpulan data dalam bimbingan dan konseling. Dalam rangka apa? Dalam rangka memahami peserta didik, ya. Yang pertama, ya, pemahaman peserta didik atau pemahaman itu sendiri atau understanding, ya, kita artikan sebagai apa, ya, istilahnya bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga atau estimasi, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, mengeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan, ya. Itu arti dari pemahaman. Dalam perspektif psikologis, ya, yang dimaksud dengan peserta didik itu adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan. Jadi di sini yang disebut sebagai peserta didik itu adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan. Selain mereka berada dalam proses pertumbuhan, mereka juga berada dalam proses perkembangan, baik fisik maupun psikis, menurut fitrahnya masing-masing. Jadi karena mereka masih dalam proses pertumbuhan, mereka masih dalam proses perkembangan, ya, baik fisiknya maupun psikisnya, maka kita sebagai seorang pendidik, ya, harus paham, karena kita nantilah yang kemudian bertanggung jawab untuk mengantarkan perkembangan dan juga pertumbuhan mereka lebih optimal, ya. Nah, di sini sekali lagi kita perlu, ya, memahami peserta didik itu seperti apa. Nah, sedangkan arti dari pemahaman peserta didik sendiri itu adalah menggali, memahami, dan menyimpulkan atas seorang individu baik dari pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi kita coba menggali, memahami, dan kemudian menyimpulkan, ya, dari individu tersebut, ya, baik dari pertumbuhan maupun perkembangannya. Mengenali diri peserta didik secara utuh, menyeluruh, dan juga sistematis. Jadi dalam rangka melaksanakan layanan bimbingan dan konseling nantinya, kita perlu paham tentang peserta didik ataupun konseling yang kita layani. Kita perlu paham konseling yang kita layani itu secara utuh, menyeluruh, dan juga sistematis, agar supaya kita dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling itu bisa sesuai dengan keadaan peserta didik atau konseli, dan nantinya kita bisa memberikan pelayanan yang membantu, kita bisa memberikan pelayanan yang bertumbuh, kita bisa memberikan pelayanan yang efektif bagi konseling yang kita layani. Itu pentingnya pemahaman peserta didik. Lah, sedangkan, ya, dasar pemahaman peserta didik itu yang pertama adalah aspek psikologis, ya. Adalah sisi kejiwaan dari seorang peserta didik, ya. Jadi aspek psikologis itu sisi jiwa, ya.
meliputi mental, cara berpikir, emosi, moralitas, dan juga norma. Itu aspek psikologis dari peserta didik. Selain aspek psikologis, juga aspek fisiologis ya, adalah kondisi jasmani dari peserta didik. Jadi pada jasmaninya, kalau tadi psikologis itu pada kejiwaannya atau rohaninya. Fisiologis juga dapat diartikan sebagai jasmaniah seseorang. Aspek psikologis meliputi hereditas, kematangan, dan juga kesehatan. Jadi dalam memahami peserta didik itu nanti pemahaman dari aspek psikologis dan juga pemahaman dari aspek fisiologis atau dari aspek fisik atau jasmani. Selain itu juga ada aspek sosiologis ya. Aspek sosiologis di sini adalah interaksi yang terjadi dalam diri peserta didik ya, atau kita kenal sebagai konseli dalam BK. Interaksi dengan teman, guru, orang tua, dan juga masyarakat. Jadi proses interaksinya atau aspek sosiologisnya harus kita pahami. Aspek sosiologis juga menyangkut pengaruh lingkungan dalam pembentukan karakteristik dari masing-masing peserta didik. Jadi tidak hanya interaksinya saja, tapi juga pengaruh lingkungannya harus kita pahami. Aspek sosiologis ini meliputi lingkungan mikro ya secara kecil ya, lingkungan keluarga, lingkungan makro ya secara besar ya, lingkungan sekitar, motivasi, persaingan, kerjasama, ketergantungan, dan juga keterkaitan. Itu ya, jadi dalam memahami peserta didik itu harus secara utuh, baik aspek psikologis, aspek fisiologis, dan juga aspek sosiologisnya. Nah, sekarang pentingnya memahami peserta didik ya. Pemahaman tentang peserta didik ini sangat penting ya. Kenapa? Karena pemahaman ini digunakan sebagai acuan, pedoman, dan tolak ukur pelaksanaan bimbingan dan konseling, agar bimbingan yang dilakukan tepat dan sesuai sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan sangat baik. Jadi kenapa kemudian pemahaman peserta didik ini menjadi penting? Karena dari pemahaman peserta didik inilah ya kita mendapatkan sebuah tolak ukur. Kita jadikan sebagai acuan, kita jadikan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan atau pelaksanaan bimbingan dan konseling, agar supaya layanan bimbingan konseling yang kita laksanakan, yang kita lakukan itu bisa tepat dan sesuai, serta dapat menyelesaikan permasalahan peserta didik dengan sangat baik. Yaitu itu penting ya, itu pentingnya. Jadi sangat penting sekali ya pemahaman peserta didik ini ditinjau dari perspektif bimbingan dan konseling. Ya, di dalam pemahaman peserta didik ya, itu dalam BK kita mengenal yang namanya penggalian data atau pencarian data ya. Nah, penggalian data ya dalam bimbingan dan konseling itu ada dua. Yang pertama adalah teknik tes dan yang kedua adalah teknik non-tes. Nah, pada kesempatan pertama kali ini kita akan mengkaji tentang teknik tes. Sedikit menyinggung ya betapa pentingnya penggalian peserta didik ataupun pemahaman terhadap peserta didik ini, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ini menjadi pedoman, menjadi acuan dalam rangka kita menyelenggarakan atau melaksanakan layanan BK. Selain itu ya, penggalian data ya dalam bimbingan dan konseling ya, ini juga menjadi isu yang kontemporer ya dalam BK sendiri. Karena memang selama ini fakta di lapangan ya dalam rangka menyelenggarakan layanan BK itu ternyata banyak guru BK atau konselor yang tidak menyelenggarakan yang namanya pemahaman peserta didik, baik itu dengan teknik tes maupun teknik non-tes ya. Sehingga mereka tidak berpedoman pada pemahaman peserta didik itu dalam programnya.
ya, sehingga banyak ya beberapa program dari layanan bimbingan dan konseling itu malah justru terkesan copy paste ya dari program-program yang dulu ataupun dari program-program yang mereka dapatkan dari beberapa hasil pelatihan ataupun dari apa ya istilahnya dari internet. Jadi program-program itu di copy paste ya. Nah itu kan nanti ya tidak akan sesuai, takutnya tidak sesuai dengan keadaan peserta didik dan juga lingkungan peserta didik. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Jadi pemahaman peserta didik itu yang tadi dikatakan penting dalam proses layanan bimbingan dan konseling, tapi banyak guru ataupun konselor yang tidak melaksanakan ya pemahaman peserta didik, sehingga program-program yang dihasilkan tidak berpedoman dari pemahaman peserta didik tersebut. Nah, ini sampai sekarang menjadi semacam isu ya, isu kontemporer ya dalam bimbingan dan konseling, karena memang masih banyak ya guru-guru BK yang tidak melaksanakan ya penggalian data, tidak menjadikan pemahaman peserta didik itu sebagai pedoman layanan BK. Nah, yang pertama di sini ada teknik tes ya, usaha pemahaman murid atau konseli dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur atau mengetes penggunaan teknik tes ini bertujuan untuk yang pertama menilai kemampuan belajar. Jadi ini bisa menilai kemampuan belajar, memberikan bimbingan belajar kepada murid atau peserta didik, mengecek kemampuan belajar, memahami kesulitan belajar, memperbaiki teknik belajar, dan menilai efektivitas keberhasilan mengajar ya. Jadi sangat penting sekali ya teknik tes ini. Nah, tes itu macam-macam ya, ternyata teknik tes itu adalah ada tes kecerdasan, tes prestasi belajar, tes bakat, dan juga tes vokasional atau tes karir seseorang. Jadi penggalian data ini melalui tes ini biasanya menggunakan instrumen tes ya. Nanti di internet kalau kalian mau mencari ya, misal tes kecerdasan itu nanti instrumennya apa ya, tes prestasi nanti instrumen tesnya apa, tes bakat instrumen tesnya apa, tes karir instrumen tesnya apa. Jadi nanti kalian bisa mencari ya, ada yang berbayar dan juga ada yang gratis ya. Misal menilai masalah siswa juga ada tesnya ya, daftar cek masalah ya, atau analisis tes masalah ya, AUM, analisis ungkap masalah ya, atau AUM ya. Monggo nanti bisa dicari ya. Kalau kalian sudah jadi guru BK nanti bisa memanfaatkan itu. Selain tes ya, itu ada tadi ya, nanti untuk tes tadi itu nanti hasil penggalian data melalui tes ya, nanti angket ataupun instrumennya disebar kepada peserta didik. Setelah itu mereka mengisi, setelah itu kemudian diolah, setelah itu diketahui, dianalisis ya. Setelah dianalisis baru kemudian kita tahu bagaimana keadaan peserta didik. Nah, isu yang kemudian terkait itu ya, isu terkait itu ternyata di lapangan ya masih banyak guru-guru ataupun konselor yang hanya menyelenggarakan instrumen tes saja. Jadi mereka menyelenggarakan itu, tapi setelah itu hasilnya disimpan di lemari ataupun disimpan di gudang ya, tidak diolah, apalagi dianalisis ataupun apalagi dijadikan pedoman untuk membuat sebuah program layanan BK. Jadi sangat penting sekali ya. Dan ternyata masih banyak. Nanti kalau kalian sudah menjadi guru BK ya, harapannya jangan demikian. Laksanakanlah instrumen tes itu, terus kemudian olah ya, terus kemudian analisis, kemudian hasil
analisis itu kalian harus jadikan sebuah pedoman ataupun acuan dalam proses pembuatan program-program layanan BK. Karena kita tahu bahwa membuat program BK itu kan harus berdasarkan need assessment ya, baik itu asesmen peserta didik yang pertama, yang kedua adalah asesmen lingkungan. Nah, teknik tes ini bisa kita gunakan untuk asesmen peserta didik maupun asesmen lingkungan. Kalau lingkungan ya berarti nanti alat tesnya ya berhubungan dengan sarana prasarana sekolah misalnya ya. Itu jadi sangat manfaat sekali ya. Tolong sekali lagi nanti kalau jadi guru BK laksanakan tes, olah dan juga dianalisis. Yang selanjutnya adalah non-tes. Nah, non-tes ini sebagai pendukung ya, penunjang ya, karena hasil tes sendiri kadang tidak tidak tepat, karena kadang kan siswa ngisinya tidak serius ataupun istilahnya respondennya misalnya tidak bisa mencakup banyak pihak dan lain sebagainya ya, maka kemudian perlu kita sempurnakan ya dengan yang namanya teknik non-tes ini. Nah, teknik non-tes ini digunakan untuk memahami pribadi murid bersifat kualitatif ya. Kalau tadi kuantitatif angka ya, sekarang ini kualitatif ya, deskripsi ya. Teknik ini digunakan sebagai alat yang bersifat menghimpun atau mendeskripsikan saja. Jadi dideskripsikan tentang keadaan peserta didik. Apa saja kira-kira teknik non-tes? Yang pertama adalah observasi ya. Observasi ini bisa kita artikan sebagai pengamatan, yaitu cara untuk mengamati suatu keadaan atau kegiatan atau tingkah laku. Dan teknik ini menggunakan indera penglihatan ya. Jadi diamati ya, mengamati keadaan maupun kegiatan ataupun tingkah laku peserta didik, itu namanya observasi, pengamatan ya. Ya, teknik ini karena bersifat pengamatan dan juga baik itu keadaan maupun kegiatan, maka teknik ini menggunakan indera penglihatan ya. Nah, ciri-ciri dari observasi sendiri ya dilakukan sesuai tujuan yang telah dirumuskan. Jadi tujuan dirumuskan terlebih dahulu, kira-kira yang mau kita observasi apa, baru kemudian kita melakukan observasi. Yang selanjutnya direncanakan secara sistematis ya. Jadi harus sistematis sesuai dengan rencana dan juga tujuan yang sudah kita buat ya. Terus hasilnya dicatat dan diolah sesuai tujuan. Jadi setelah diobservasi kan itu dapat hasil, itu dicatat, kemudian diolah ya, dianalisis ya sesuai dengan tujuan. Terus yang selanjutnya perlu diperiksa ketelitiannya. Jadi perlu diperiksa kembali ya, dicek kembali ketelitiannya agar tidak salah dalam istilahnya menuliskan hasil dari observasi tersebut. Nah, tujuan dari observasi sendiri antara lain mengetahui aktivitas yang dilakukan para murid pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Jadi kita jadi tahu kesulitannya apa ya. Terus mengetahui perhatian murid terhadap pelajaran yang diberikan. Jadi kita jadi tahu kira-kira sejauh mana perhatian peserta didik terhadap pelajaran yang diberikan. Yang selanjutnya adalah catatan anekdot ya. Catatan anekdot ini adalah catatan otentik hasil observasi yang menggambarkan tingkah laku murid atau kejadian peristiwa dalam situasi yang khusus ya. Jadi hasil observasi tadi itu kemudian kita gambarkan, kita tuliskan ya, tapi dalam situasi-situasi yang khusus, misalnya sudah dikelompokkan ya. Misal dari segi kedisiplinan, misalnya dari segi pelanggaran tata tertib, misalnya dari segi prestasi misalnya, jadi memang sudah dikelompokkan. Makanya dikatakan pada situasi yang khusus karena berdasarkan pengelompokan tadi. Nah, kegunaan catatan anekdot adalah untuk memperoleh pemahaman tentang perkembangan murid. Jadi di situ kita tahu perkembangan murid, prestasinya bagaimana ya kalau berhubungan dengan prestasi, terus kemudian kedisiplinnya bagaimana kalau berhubungan dengan kedisiplinan ya.
Terus memperoleh pemahaman tentang sebab dari gejala tingkah laku murid. Jadi misalnya prestasinya menurun, sebabnya apa? Prestasinya meningkat, sebabnya apa? Tidak disiplin, sebabnya apa ya? Terus memudahkan menyesuaikan diri dengan kebutuhan murid. Jadi kita jadi tahu, misal oh ternyata prestasinya sekian karena ini. Terus kemudian merumuskan ya, menyesuaikan layanan yang nanti diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya adalah wawancara ya. Merupakan teknik dengan menggunakan cara komunikasi langsung kepada murid atau orang tua dan lain sebagainya. Jadi ini wawancara secara langsung ya kepada peserta didik dengan tujuan mencari informasi mengenai peserta didik ataupun murid itu. Nah, kelebihannya apa dari wawancara ya? Mengungkap pribadi murid dengan tepat. Jadi kita jadi tahu ya, paham ya kepribadian peserta didik itu seperti apa karena sudah diwawancara, sudah mendapatkan informasi. Kemudian dapat dilakukan dengan setiap tingkatan umur ya. Jadi tingkatan umurnya kita jadi tahu ya. Bisa dilakukan pada semua tingkatan umur karena memang apa? Komunikasi secara langsung. Kemudian dapat diselenggarakan serempak dengan observasi. Jadi bisa ya digabungkan dengan observasi ya, observasi sekaligus wawancara. Kemudian digunakan sebagai pelengkap data yang dikumpulkan dengan teknik lain. Jadi setelah kita melakukan teknik-teknik yang lain, misalnya observasi, anekdot ataupun teknik tes ya, kita juga bisa melengkapinya dengan teknik wawancara agar kita mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Kelemahannya tidak efisien, tidak dapat menghemat waktu ya, karena wawancara mesti waktunya panjang. Jadi tidak efisien. Sangat bergantung kepada ketersediaan kedua belah pihak. Jadi harus ada kedua belah pihak, baik orang yang mewawancara maupun yang diwawancara. Kemudian menuntut penggunaan bahasa dari pihak pewawancara. Jadi kita misalnya sebagai konselor yang mewawancara harus istilahnya bisa memahamkan ya orang yang kita ajak wawancara. Yang selanjutnya adalah angket, merupakan alat pengumpulan data dengan cara tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Angket berisi daftar pertanyaan yang berhubungan dengan responden. Jadi ini tulisan ya. Jadi kita bisa misal ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan peserta didik ataupun sarana prasarana, kita bisa menggunakan yang namanya angket. Lah angket ini nanti berisi daftar pertanyaan yang nantinya harus diisi oleh peserta didik. Nah, apa saja ya petunjuk-petunjuk dalam menyusun angket? Yang pertama, gunakan kata-kata yang tidak memiliki arti lengkap. Jadi tidak perlu kemudian panjang-panjang lah ya. Terus susunan kalimat sederhana tapi jelas ya, sederhana tapi jelas. Hindarkan penggunaan kata-kata yang sulit dipahami. Jadi harus jelas, jangan sampai tidak bisa dipahami. Hindarkan pertanyaan yang tidak perlu ya. Terus pertanyaan jangan bersifat memaksa untuk dijawab. Yang selanjutnya, hindarkan kata-kata yang bersifat negatif dan menyinggung perasaan responden. Itu cara dalam menyusun sebuah angket ya. Yang selanjutnya adalah autobiografi ataupun riwayat pribadi. Merupakan ungkapan pribadi murid tentang pengalaman hidupnya, cita-citanya, keadaan keluarga dan lain sebagainya. Jadi keadaan murid itu diungkapkan oleh murid tersebut ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk karangan ya. Karangan pribadi merupakan cara untuk memahami keadaan pribadi murid yang sifatnya rahasia. Jadi murid itu diminta untuk menggambarkan dirinya sendiri ya, baik itu cita-citanya, pengalamannya, hidupnya, keluarganya ya. Autobiografi bagi guru bertujuan untuk mengetahui tentang keadaan murid yang berhubungan dengan minat atau cita-cita dan sikapnya terhadap keluarga, guru dan lain sebagainya. Jadi kita jadi tahu ya cita-citanya, keluarganya, sikapnya dan lain sebagainya. Jenis autobiografi yang pertama terstruktur, karangan disusun berdasarkan tema atau judul yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi temanya bisa ditentukan oleh guru. Yang kedua adalah tidak terstruktur ya. Murid diminta membuat karangan pribadi secara bebas. Jadi bisa bebas, bisa terstruktur atau sifatnya tematik.
Yang selanjutnya adalah sosiometri. Sosiometri penggunaannya bagi guru adalah alat untuk meneliti struktur sosial suatu kelompok individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Jadi dari sosiometri ini kita bisa tahu struktur sosial ataupun relasi sosial dari peserta didik itu seperti apa. Si A itu termasuk siswa yang disukai teman-temannya atau tidak. Si B itu termasuk siswa yang disenangi teman-temannya atau tidak. Si A itu termasuk siswa yang mudah bergaul atau tidak. Nah, kita bisa tahu ya relasi sosial dari sosiometri ini. Sosiometri dapat digunakan untuk satu, memperbaiki hubungan individu antara anggota kelompok tertentu. Jadi dari sosiometri itu kemudian kita bisa tahu, oh kenapa si A ini kok tidak disukai oleh teman-temannya, si B ini kok tidak disukai oleh teman-temannya. Nah, kita kemudian bisa memperbaikinya. Menentukan kelompok kerja ya, jadi kita bisa tahu oh si A itu dekat dengan si B itu dekat dengan si A, si B itu dekat dengan si C. Jadi nanti kalau kita membuat suatu kelompok kerja, nanti kita bisa mengkelompokkan sesuai dengan orang-orang yang disenanginya ya, supaya hasilnya kerjanya juga maksimal. Menentukan kemampuan memimpin seseorang individu dalam kelompok tertentu untuk suatu kegiatan tertentu. Jadi kita juga bisa tahu ya, menentukan kemampuan individu dalam memimpin kelompoknya. Dari mana? Dari relasi sosialnya. Oh ternyata si A itu orangnya disenangi banyak orang, sehingga dia nanti bisa dijadikan sebagai sosok pemimpin misalnya. Nah, sosiometri biasanya dibuat dengan jalan meminta kepada setiap murid untuk menyebutkan 2 teman yang paling disukainya untuk belajar bersama. Jadi kalian nanti bisa membuat sosiometri ya dengan cara apa? Dengan cara meminta peserta didik itu menuliskan. Ya misalnya ketika membuat kelompok belajar, kalian ingin belajar dengan siapa. Nah, itu nanti bisa dituliskan si A, si B, si C. Lah nanti akan ketahuan bagaimana relasi antar peserta didik. Yang selanjutnya adalah studi kasus, merupakan teknik mempelajari perkembangan seorang peserta didik secara menyeluruh dan mendalam serta mengungkap seluruh aspek pribadi murid dengan datanya diperoleh dari berbagai pihak seperti dari guru, orang tua, dokter dan pihak-pihak lain. Studi kasus atau konferensi kasus ya. Jadi kita bisa mengkonferensikan, kita bisa melakukan studi terhadap perilaku peserta didik. Misalnya si A bolosan, kemudian kita bahas dengan berbagai orang, dari orang tuanya, gurunya, dokternya, dan juga pihak-pihak lain. Kira-kira apa yang terjadi pada si A sehingga dia bolosan misalnya ya, itu dari studi kasus itu. Kemudian harapannya kita bisa menelurkan ya solusi terbaik untuk si A tersebut agar dia tidak sering membolos. Dalam melaksanakan studi kasus dapat ditempuh kasus menemukan murid yang bermasalah. Jadi harus temukan dulu murid yang bermasalah ya. Memperoleh data, kita bisa memperoleh data dari gurunya, dari orang tuanya, dari dokternya ataupun pihak-pihak yang lain. Kita bisa menganalisis data, jadi bisa dibahas bareng-bareng ya, data yang sudah terkumpul itu bisa dibahas dengan guru, dengan orang tua ataupun pihak-pihak terkait. Memberikan layanan bantuan, kita bisa memberikan layanan bantuan yang tepat pada pada siswa tersebut ya, dari pengumpulan data, analisis data, kemudian kita bisa memberikan bantuan. Kemudian skala penilaian atau rating scale. Skala penelitian biasanya terdiri dari suatu daftar yang berisi gejala-gejala atau ciri-ciri tingkah laku yang harus dicatat secara bertingkat, sehingga konselor tinggal memberi tanda cek pada tingkat mana gejala-gejala atau ciri-ciri tingkah laku itu muncul. Jadi semacam catatan ya, itu dicatat terlambat, tidak terlambat, tepat waktu, belajar, prestasinya bagus, yaitu tinggal dicentangi ya. Nah, tahap persiapan ada beberapa tahap. Yang pertama tahap persiapan meliputi langkah penetapan topik, langkah penentuan variabel, indikator, prediktor, item-item pertanyaan, langkah penentuan alternatif skala, langkah penentuan kriteria, langkah penyusunan pedoman observasi. Jadi itu perlu disiapkan dalam langkah persiapan.
Kemudian tahap pelaksanaan meliputi langkah-langkah penyiapan pedoman observasi, pengambilan atau penentuan posisi observasi, pengamatan perilaku observasi, serta pencatatan dengan skala. Jadi tadi topiknya, indikatornya, variabelnya ditentukan. Sekarang pengambilan datanya ya. Selanjutnya tahap ketiga analisis. Jadi setelah dapat data kemudian dianalisis, langkah-langkah penyusunan data hasil observasi dan penyimpulan data. Jadi dari hasil observasi itu disimpulkan kemudian dianalisis. Itu rating scale. Jadi kita tahu ya, dia sudah terlambat berapa kali, dia bolos berapa kali, ya dari mana? Dari skala penilaian atau rating scale. Kemudian kunjungan rumah atau kita kenal sebagai home visit. Salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan mengunjungi rumah siswa untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa dengan untuk melengkapi data siswa yang sudah ada yang diperoleh dengan teknik lain. Jadi ini untuk melengkapi ya data peserta didik dengan cara mengunjungi rumahnya dan kemudian istilahnya bertemu dengan kedua orang tuanya serta orang-orang di sekitar rumahnya agar kita bisa mendapatkan data yang komprehensif. Tujuan umum dari kunjungan rumah atau home visit adalah diperolehnya data yang lebih lengkap, akurat, berkenaan dengan masalah konseli serta dijalankannya komitmen orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam rangka penanggulangan masalah konseli. Jadi selain dapat data, kita juga mendapatkan komitmen dari orang tua untuk membantu penyelesaian masalah anaknya ataupun masalah konseli. Dengan data yang lebih lengkap dan komitmen itu, penanganan masalah konseli khususnya dan penyelenggaraan pelayanan konseling pada umumnya akan lebih efektif ya. Dengan data yang lebih lengkap, dengan komitmen orang tua ya, tentunya penanganan masalah itu nanti akan lebih efektif dan efisien. Kemudian kartu pribadi ya. Dalam kartu pribadi termuat data penting siswa. Kartu pribadi merupakan catatan masing-masing siswa yang disusun selama beberapa waktu yang memuat data yang signifikan bagi keperluan bimbingan. Jadi semacam tanggal lahir, alamat rumah dan lain sebagainya itu adalah sebut kartu pribadi ya. Itu untuk apa? Agar supaya kita bisa memuat data yang signifikan bagi keperluan bimbingan. Misalnya dia sering terlambat, kira-kira alamat rumahnya jauh nggak dari sekolah, kan itu kita bisa tahu ternyata dia orang jauh dari sekolahan, sehingga wajar kalau kemudian berangkatnya sering terlambat, apalagi kalau kemudian tidak ada akses sepeda motor atau tidak ada akses kendaraan yang kemudian bisa sampai ke sekolah tersebut. Itu ya beberapa alat penggali data ya, yang mana itu digunakan kalian sebagai calon konselor untuk memahami peserta didik secara utuh, secara komprehensif, agar supaya itu nanti menjadi pedoman, sekali lagi menjadi pedoman dalam rangka membuat sebuah program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.